Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para sahabat Mutiara Rahmah semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi kita di Siar Mara, Siniar Ramadan Mutiara Rahmah di channel YouTube Smartara TV. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share ke teman-teman kalian agar kami lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kedepannya. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan anak-anak soli dari kelas 5A tentang niat dan makna puasa dalam Siar Mara, Siniar Ramadan Mutiara Rahmah. Marhaban ya Ramadan, alhamdulillahirrabbilalamin. Allah sampaikan kita kembali kepada bulan yang mulia ini. Semoga kita selalu dimudahkan untuk bisa beramal soleh, amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat dan salam kami haturkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita dikumpulkan di barisan para nabi dan orang-orang soleh kelak di hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita membahas tentang niat dan makna puasa ya. Oke, saya Arya Akhlan selaku host di sini, dan ini anak-anak dari kelas 5A. Boleh perkenalkan diri satu-satu namanya, agak-agak dekat ke mic supaya suaranya nyaring. Dari kirinya Ustadz. Nama, kelas, hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Azhar Fatur Rahman Nafi dari Halo kelas 5A. Azhar. Dari kelas 5A. Hobi saya main HP. Main HP itu biasanya apa? Kan banyak main HP itu banyak, bisa main games. Main game. Games, oke. Kalau dari ini, kakak ini, perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ya. Said Hafiz Ibrahim dari kelas 5A. Hobi main bola. Main bola. Bola apa? Bola besar, bola kecil, bola kaki, bola tangan? Bola kaki. Bola kaki. Bola kaki itu apa? Kan ada sepak Sepak takraw, bola. ada sepak bola. Sepak bola. Sepak bola, oke. Kakak yang kanan, kakak yang Perkenalkan, kanan. nama saya Agak dekat sama mic supaya nyaris. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abrizam Nuril Irsan Halo dari Isyam. kelas 5A. Hobi saya main bola. Main bola. Bola apa? Sama, satu timnya. Oke, berarti ini panggilannya Azhar, Said, dan Isyam. Oke. Ada beberapa pertanyaan yang akan Ustaz tanyakan. Saya mau tanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya saja. Sehat ya? Puasanya Lancar, aman. lancar ya? Iya. Tadi sahur apa? Sahurnya Nasi sama sosis. ayam goreng. Ayam goreng. Said apa sahurnya Said? Enggak sahur. Nggak sahur, tapi sudah niat puasa ya? Oke, karena salah satu syarat sah puasa adalah Niat. berniat. Kapan sih niat biasa itu dibaca? Setelah sholat isya. Setelah sholat isya atau tarawih bisa. Malamnya. Kenapa sih niatnya harus malam? Agar Bisa, tidak lupa. Agar tidak lupa. Takutnya pas subuh kan, paling kalau subuh tuh kalian makan pasti gini. Mata tidak terbuka, yang terbuka hanya lubang hidung dan lubang mulut, ya kan? Iya enggak? Iya. Iya, takutnya ya lubang telinga juga terbuka. Takutnya lupa baca niat, karena kalau puasa Ramadan wajib membaca niat kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah misal nih, contoh seperti Nabi SAW. Itu ketika beliau pagi hari melihat istrinya tidak memasak, beliau berpuasa. Di hari Senin dan Kamis biasanya beliau berpuasa. Itu kenapa? Apakah Nabi itu berniat? Niatnya saat itu juga saat matahari sudah terbit. Kalau puasa sunnah niatnya saat kita misalnya tidak ada makanan atau tiba-tiba pengen beribadah gitu, berniatnya saat setelah sholat subuh itu tidak apa-apa. Tapi kalau puasa Ramadan sebelum azan subuh itu harus sudah membaca niat. Baca ataupun di hati juga tidak apa-apa. Karena niat yang utama adalah di hati. Cuma kenapa niatnya harus di mulut diucapkan supaya lebih afdol, supaya lebih yakin lagi kalau membaca niat. Oke. Apa yang kalian rasakan selama bulan Ramadan ini dari Kak Azhar? Ini sering ngantuk gitu. Sering ngantuk. Oke, normal. Terus Sering agak malas-malasan dikit lah gitu. malas-malasan, mager ya. Iya. Oke, kalau dari Kakak Said apa? Haus, mager, normal, oke. lapar, Oh ya, ini komplit ya. Oke, ini komplit. ngantuk, Oke. mager, gak mau kemana-mana. Nggak mau kemana-mana. Oke. Kalau dari Kak Isyam apa? Biasa aja. Biasa aja ya. Berarti udah terbiasa puasa sunnah ya.
Oke, biasanya kalau orang sudah terbiasa latihan puasa sunnah, itu ketika masuk bulan Ramadan ya udah, karena dia sehari-harinya ketika orang tidak puasa dia puasa sunnah, jadi dia ya udah biasa aja, karena ya udah terbiasa lah bahasanya gitu kan. Tapi kalau misalnya ada bawaan lapar, haus, mager, ngantuk ketika puasa itu hal yang normal. Kenapa normal? Kenapa yang normal? Karena perut tidak diisi, perut kosong, dan itu dijelaskan dalam beberapa sisi kedokteran ya. Kalau puasa itu mendetoks penyakit-penyakit dari tubuh. Makanya ketika puasa itu lambung, usus dan segala alat-alat pencernaan kita itu mendetoks. Tahu detoks? Detoks itu semacam bukan deteksi ya. Detoks itu ini semacam pembersihan. Jadi organ-organ kita membersihkan. Karena kita kan berpuasa, diistirahatkan, bahasanya itu istirahat. Jadi lambung, usus, ginjal itu istirahat, ya kan? Ya enggak? Kalau biasanya kan kalian makan biasanya sehari berapa kali? Bisa sampai 3, 4 sampai 5 bahkan kan? Belum nyemil itu ya. Iya. Belum nyemil, belum minum es campur ya kan? Aduh, lagi bahas makan lagi. Ya kan? Nah, itu ketika Ramadan kita dimakannya hanya dibatasi untuk 2 waktu boleh berbuka, atau batasannya yaitu sebelum azan subuh dan setelah azan maghrib baru boleh melakukan aktivitas makan lagi. Ketika setelah azan subuh dan sebelum azan maghrib kita tuh ngapain? Disuruh untuk Berzikir. berpuasa. Kan berpuasa kan, kita bahasnya lagi puasa nih. Ya puasa, oke. Mungkin lagi kurang fokus ya karena puasa ya. Oke, apakah kalian senang dengan bulan Ramadan ini? Senang nggak? Senang dong Said. Senang. Said lemas banget Senang karena apa? Coba alasannya dari Kak Isyam. Agak dekat mic-nya ditarik aja ke tengah dikit. Oke, sip. Apa Kak Isyam, senangnya di bulan Ramadan itu karena apa? Karena bisa itikaf. Oh ya, sudah masuk 10 terakhir ya. Oke. Terus apa lagi? Bisa buka bersama. Bukber, oke. Sudah ada bukber di luar belum? Nggak ada, bukber di masjid aja. Ada bukber di luar sama keluarga ya. Lalu kalau dari Kak Sayid nih? Iktikaf bukber. Iktikaf, itu yang buat senang ya. Selain itu? Tadi kan si Isyam sudah iktikaf bukber. Sayid harus beda dong. Mendapatkan lebih banyak pahala. Lebih banyak pahala, oke. Emang terasa ya pahala itu kalau dapat tuh bahagia ya? Iya dong. Bentuknya pahala itu kayak apa sih Sayid? Nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat. Tapi pahala memang tidak bisa dilihat, tapi kita bisa merasakan dampaknya. Misal kita banyak melakukan amal-amal soleh nih ya. Banyak melakukan amal soleh itu pahalanya berdampak pada kebiasaan kita. Misalnya nih siapa tadi, Kak Isyam terbiasa puasa sunnah. Ketika masuk bulan Ramadan dia seperti terbiasa aja, ya udah puasa seperti hari-hari Senin dan Kamis itu pahala yang berdampak pada kehidupan kita, dimulai dari kebiasaan yang dibiasakan atau dilakukan. Oke, lanjut. Apa tantangan kalian dalam menghadapi bulan Ramadan? Dari Kak Sayid, dari tengah. Menahan hawa nafsu. Contoh hawa nafsu itu apa? Menahan lapar aja menahan minum. haus. Terus bersabar. Berarti agak sering ada yang kepancing emosi kadang ya. Oke. Dari Kak Azhar apa? Tantangannya di bulan Ramadan ini. Lapar, haus, Jangan goyang mejanya. habis itu bisa juga ngantuk gitu. Menahan ngantuk ya. Iya. Apalagi kalau sahur itu ngantuk ya, nahan ngantuk. Habis sahur jangan tidur, mau sholat subuh ya kan. Habis sholat subuh persiapan mandi, mau berangkat sekolah belajar, pulang lagi siang. Tapi sekarang kan pulangnya agak cepat ya kalau Ramadannya. Oke, jadi bisa ada spare waktu untuk tidur. Oke, sekarang dari Kak Isyam, apa tantangannya? Digodain sama adek. Digodain adek, maksudnya digodain apa itu? Makan. Ada, saya lihat beberapa konten di TikTok itu ya. Mukbang. Lain, bukan konten mukbang saya lihat. Jadi ibunya anak ini, ibu ini nyuapin anaknya. Ibunya nyuapin anaknya gini misalnya ya. Nah, biasanya kan kalau ibu-ibu nyuapin anaknya itu ditiupin dulu kan? Iya nggak? Pernah nggak ditiupin dulu kan? Kayak ditiupin gitu sendok kayak gitu kan? Jadi ini awalnya normal nih. Disuapin ke anaknya. Habis itu
ditiup-tiup, terasa kelibir, lama-lama disuap ke dalam. Entah itu cuma konten atau dia buatnya saat malam hari, cuma kan lucu gitu liatnya. Awalnya niup-niup langsung tetelan. Anaknya ngeliatin aja sekali itu, yang lucu juga ibunya. Oke, lanjut. Apa hal yang paling favorit kamu ketika memasuki bulan Ramadan? Maksudnya kegiatan favorit kamu di bulan Ramadan dari Kak Isyam lagi sekarang. Kegiatan favorit. Kalau saya bisa sholat tarawih Sholat tarawih, oke. bareng teman. Oke. Pasti minta tanda tangan ya, kan ada buku dari sekolah itu ya. Ya, dia ramai. Full nggak? Full, oke. Tapi ada beberapa yang enggak. Beronda. Dikasih. Oke. Kak Azhar, apa hal favoritnya di bulan Ramadan? Hal favoritnya ya, sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu kan di bulan Ramadan juga ada. Selain itu kan yang khusus yang cuma ada nih di bulan Ramadan. Iktikaf itu sebuah terakhir ya. Rencana mau iktikaf di mana, Azhar? Ikut suaminya Bumar. Di Lupa di mana tuh? Oh iya, oke. Ya di Namira nggak salah. Namira kah? Iya, Namira. Sayyid, dari Kak Sayyid ini apa? Beriktikaf dan berpuasa. Berpuasa, oke. Puasa favoritnya karena apa, Sayyid? Bisa detox. Detox, oke. Baru tahu tadi padahal ya. Iya, alhamdulillah. Dapat ilmu baru ya. Oke. Apa target kalian di bulan Ramadan? Misalnya, saya nih di bulan Ramadan ini saya pengen tadarus khatam 3 kali misalnya. Ngerti maksudnya? Misalnya khatam 3 kali berarti total baca 90 juz. Kan kalau 1 kali berarti 30 juz. Kalau 3 kali berarti 90 juz. Oke, dari Kak Azhar, targetnya apa di bulan Ramadan ini? Target itu tarawihnya nggak bolong-bolong. Tarawihnya tidak bolong-bolong. Apakah ada yang bolong? Masih ada yang bolong 2. Ada yang bolong 2 karena apa? Karena yang satu gagal waktu itu malam tuh tiba-tiba pusing gitu. Oh, atit ya. Iya. Terus satunya? Yang satunya itu nggak salah tuh ketiduran. Oke, ketiduran. Tapi tarawih itu tidak harus berjamaah, kan dia hukumnya masih sholat sunnah ya. Ini sekedar information untuk kalian. Kalau sholat tarawih itu tidak harus di masjid. Misalnya kalian ingin sholat di rumah sendiri, tidak apa-apa. Baca misalnya Azhar hafalnya juz 30, boleh dibaca juz 30. Karena Nabi itu tidak boleh pernah suatu kisah itu Nabi sekali-sekali tidak berangkat ke masjid ketika bulan Ramadan, tidak berangkat sholat tarawih maksudnya. Itu karena beliau takut hal yang awalnya sunnah diwajibkan oleh umatnya, salah satunya sholat tarawih. Sholat tarawih itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi ketika tidak dilaksanakan di masjid secara berjamaah pun tidak mengapa dilaksanakan sendiri di rumah. Oke. Pertanyaan ke-9. Menurut kamu bulan Ramadan itu apa? Dari Azhar lagi deh. Saya tuh bulan Ramadan tuh bulan ampunan. Bulan ampunan. Kalau dari Kak Sayyid? Bulan suci. Bulan suci. Kak Isyam? Bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran. Oke. Yang pertama bulan ampunan ya. Iya. Bulan ampunan, bulan maghfirah, bulan dimana diturunkannya ampunannya Allah, ketika pintu surga dibukakan selebar-lebarnya dan setiap doa yang kita panjatkan dikabulkan atau bahasanya apa ya, makbul gitu bahasanya kan, karena bulan yang mulia, bulannya suci. Kalau dari Kak Said ini apa? Bulan suci. Bulan suci di mana kita semua disucikan di bulan ini, setiap dosa dihapuskan. Salah satunya bukan suci dari segi dosa aja ya, tapi tadi suci dari sisi kesehatan kita, yaitu detox. Kalau dari Kak Isyam apa tadi? Bulan yang diturunkannya Al-Quran. Bulan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu turunnya di bulan Ramadan keberapa? Ke pertama. Biasanya dirayakan sama masjid-masjid itu Ramadan keberapa? 17 Ramadan. Ada nggak di daerahnya? Nggak ada ya? Oh, berarti beberapa masjid aja. Oke. Untuk niat puasa kita mulai tadi kita bahas ya. Niatnya lebih baik sebelum tidur atau setelah sholat isya atau tarawih, karena takutnya untuk kelupaan. Oke, beberapa pertanyaan terakhir. Apa target kalian setelah bulan Ramadan ini pergi?
Targetnya tetap melanjut. Misalnya amalan apa yang kalian ingin lanjutkan setelah bulan Ramadan ini pergi? Amalan apa yang ingin kalian lanjutkan dari Kak Isyam? Saya masih ingin melanjutkan tadarus. Tadarus, oke, baik. Lalu dari Kak Sayid? Lebih sering melakukan sholat malam. Sholat malam, oke, bagus. Kalau dari Kak Azhar? Sedekah. Lanjutkan. Ini melanjutkan sedekah, oke. Ini 3 amalan yang sangat baik. Kalau kalian berniat bersungguh-sungguh, insya Allah akan berdampak pada kehidupan kalian. Oke, apa kebiasaan kalian dari pagi hingga malam di bulan Ramadan? Singkat aja, a day in my life ceritanya. Yang Oke. libur Kak Ustadz. Bebas, mau yang libur atau yang sekolah? Dari Kak Isyam dulu. Kalau saya Kayak misalnya yang inti-inti, misalnya kayak sahur, sholat subuh itu kayak lah. Misalnya kalau dari habis sholat subuh tuh kalian ngapain? habis sholat subuh tidur sampai jam 12. Udah sekali tuh hibernasi tuh. Baru habis itu sholat zuhur. Sholat zuhur. Habis sholat zuhur Tadarus sampai asar. Baru lanjut main game, habis itu sholat asar, baru tidur lagi. Tidur lagi. Iya. Nggak pusing. Nggak pusing, oke. Habis itu kalau puasa, sholat maghrib, oke lah, sholat isya, tarawih gitu ya. Habis tarawih ngapain? Nonton lagi, oke. Kak Said, ngapain Kak Said kegiatannya? Main FF. Astaga. Habis sholat main FF. Terus, tidur. Sholat. Main FF lagi. Oke. Tidur. Sholat. Tadarusnya mana ya? Kok saya nggak dengar Buka tadarusnya? malamnya. Sholat maghrib. Habis tarawih? Tadarus. Oke, tadarus di masjid. Oke. Sudah itu aja? Oke, kalau dari Kak Azhar apa? Nah, habis sholat subuh itu tidur langsung. Biasanya Habis sholat subuh tidur? Iya. Oke. Sampai jam 9 atau enggak sampai jam 8. Bangun, sholat duha. Bangun, habis itu ke kamar mandi dulu. Nah, Kalau ini ada mandinya ini kalau anak si Kak Said sama Kak Isyam kok nggak ada part mandinya ini ya. Oke, lanjut. Habis itu Kak Azhar? nonton nunggu sampai zuhur. Habis sholat zuhur biasanya tidur. Sampai sholat asar. Oke. Habis sholat asar sampai jam 5 nonton itu, habis itu tidur, habis itu main tidur sih mandi. Rebahan gitu, oke. Habis itu 5:30 itu nunggu berbuka. Oke. Ngabuburit ya. Iya. Udah itu aja. Ya. Oke. Nanti ini Lebaran kan ada punya kampung nggak masing-masing? Enggak. Punya kampung nggak? Enggak tahu. Enggak. Punya kampung nggak Isyam? Oh, kalau Isyam punya kampung ya. Cuma Sulawesi ya. Iya. Nah, ini mau pulang kampung kemana? Dari Kak Isyam. Ada rencana mudik nggak? Belum tahu juga ya. Kalau dari Kak Said? Di Balikpapan dong. Balikpapan. Kak Azhar? Rencana nanti mau ke Samarinda. Samarinda, oke. Dekat aja ya. Iya, kata Paling cuma 2 jam 3 jam ke sana gitu ya. Oke. Lebaran nanti kan pasti dapat THR. Oke, udah familiar ya di telinga kalian ya. Nah, biasa uangnya itu kalian tabung atau belikan sesuatu yang kalian inginkan? tabung dulu, habis itu baru dibeli. Dibeli, oke. Sudah ada rencana mau beli apa ya? Ada dong. Ada rencana mau beli emas. Mau beli apa ini? Jadi Kak Isyam mau beli apa Kak Isyam? Beli sepatu bola. Sepatu bola, oke. Dari Kak Sayed? Akun FF. Akun FF. Itu uangnya hangus, itu tidak terlihat. Kalau sepatu bola masih dirasakan injak-injak, kalau akun FF itu tidak terasa. Oke. Ada yang lebih ini lagi Kak Sarung Sayed? tangan kiper. Sarung tangan kiper. Selain itu nggak ada lagi. Sepatu bola. Sepatu bola. Nah, itu terasa kan, terpakai, bermanfaat. Oke. Dari Kak Azhar Beli apa? HP. Beli handphone. Emang belum punya handphone ya? Belum punya Aku handphone. tuh punya tapi rusak. Bisa. Rencana mau beli handphone apa? Nggak tahu sih nanti. Beli handphone ini kah? Lain ada. Oke. Oke, itu ya. Ada lagi yang mau kalian tanyakan kepada saya? Dia tanyakan apa? Apa? Nggak tahu. Ya sudah, oke. Kalian tidak kepo terhadap hidup saya ya. Oke, cukup baik ya untuk kebiasaan sehari-harinya. Cuma lebih baik ditingkatkan untuk kan bulan Ramadan ini kan tadi sudah kalian bilang bulan ampunan, bulan suci, bulan
diturunkannya Al-Quran. Alangkah lebih baiknya sehari-harinya kita habiskan ini sisa waktu yang ada, sisa berapa hari lagi nih? 9 ya? Ya. 9 hari lagi kita gunakan sebaik-baiknya waktu kita di bulan Ramadan untuk memperbanyak amal ibadah. Misal habis sholat subuh jangan tidur dulu, habis sholat subuh tadarus sebentar, tadarus habis itu jangan tidur, pokoknya jangan tidur. Tadarus habis itu nunggu waktu syuruk, misalkan ngantuk banget nih boleh deh tidur mungkin beberapa menit. Habis itu bangun, mandi, mungkin olahraga jalan-jalannya keliling kampung gitu. Ustadz kalau dulu habis sahur itu, bukan habis sahur, habis subuh itu pasti keliling kampung, kita nggak ada yang tidur. Tapi kan kampung kalian ada yang keliling kan, anak-anak itu keliling gitu, masa nggak ada ya? Oh beda sama zaman Ustadznya. Apa? Lomba lari. Oh, lomba lari tuh. Kalau zaman Ustadz itu ini, jadi kita keliling, pokoknya keliling aja kemana kayak, dan keliling. Ya udah nggak ada yang tidur kita. Siang pun kita nggak tidur. Jadi kita tidurnya tuh pas malam kayak bentar doang. Tadarus. Memang kalau sendiri tuh berat ya. Memang harus bareng-bareng. Kalian harus cari teman. Cari teman supaya lebih semangat. Tadarus. Habis itu misalnya apalagi ya, baca-baca buku gitu kayak yang lebih bermanfaat daripada kalian hanya tidur. Menonton boleh, menonton. Daripada kalian tidur lebih baik menonton, baca buku, tadarus gitu. Oke. Mungkin tidurnya bisa setelah sholat zuhur sampai asar, bangun, habis itu sholat asar, mandi, ngabuburit nggak? Iya, tapi pakai apa ya bang saya? Oke, ngabuburit itu keliling-keliling loh, bukan main HP gini loh. Ngabuburit itu keliling-keliling. Baca berita kamu mana? Oke, itu aja ya yang saya tanyakan ya. Manzum. Ada lagi yang kalian penasaran nih, bulan Ramadan ini apa yang kamu tanyakan ke Ustadz? Lailatul Qadar biasanya terjadi di malam. Lailatul Qadar biasa terjadi di malam-malam ganjil di bulan Ramadan 21, 23, 25, 27, 29. Tapi alangkah lebih baiknya kita tidak beribadah hanya di malam ganjil, tetapi juga beribadah di seluruh hari di bulan Ramadan, karena hari-harinya adalah hari-hari yang penuh ampunan, penuh berkah dan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu aja mungkin dari Ustadz. Sekian dari saya. Kalau ada salah mohon dimaafkan. Saya selaku host pamit undur diri. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel Smartara TV. Dan jangan lupa follow akun Instagram @sdtmutiarrahma. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.